Hai, hello anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 24 Maret 2025 bersama Bunda Meska. Kita berada pada hari biasa atau pekan Prapaskah ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk napas hidup yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Ajarilah kami untuk bersyukur atas keberhasilan yang diraih sahabat, saudara, dan orang-orang di sekeliling kami. Jauhkanlah kami dari rasa iri hati dan dengki atas apa yang mereka raih, karena berkat yang Kau curahkan selalu ada pada setiap orang. Bapa, hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, seorang nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita baca dan dengar bersama, mengisahkan bagaimana situasi Yesus yang tidak diterima di kotanya sendiri. Bisa dikatakan Dia tidak diterima di kampung tempat tinggalnya, yaitu di Nazaret. Nazaret adalah merupakan tempat Yesus dibesarkan dan Ia mulai dikenal sebagai seorang nabi. Penolakan mereka terhadap diri Yesus disebabkan karena pernyataannya bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di negerinya sendiri. Hal tersebut dinyatakan Yesus ketika dirinya membacakan ayat dari kitab Nabi Yesaya tentang pembunuhan nubuat kedatangan Mesias. Mereka merasa tahu banyak atau mereka merasa paling tahu tentang siapa Yesus dan keluarganya. Sahabat misioner, dalam kehidupan kita sehari-hari, sama seperti para tetangga Yesus tadi, sadar atau tidak, kita sering sulit untuk melihat dan mengakui kelebihan, prestasi, kepandaian, dan kesuksesan
yang diraih seorang teman atau saudara atau siapa saja di sekitar kita. Kita menerima atau ketika mereka memiliki kehebatan, kelebihan, atau kesuksesan dalam karya-karya mereka, dalam tugas atau usaha yang mereka jalankan, kita tidak mampu menghargainya. Lebih dari itu, kita sering tidak mampu untuk menghargai, bahkan untuk memberikan pujian atau memberi apresiasi kepada teman yang berhasil. Terkadang rasa iri hati menjadikan kita sulit untuk melakukannya. Kita juga sulit untuk memberikan pujian, atau kadang kita memberikan pujian kepada mereka, tapi pujian yang kita berikan hanya terpaksa atau tidak dengan keikhlasan atau ketulusan. Bahkan tak jarang ketika dengan jelas-jelas kita melihat keberhasilan mereka, justru kita akan menyoroti kekurangan dan kelemahan mereka. Rasa iri sering mendorong kita untuk memojokkan mereka yang sukses atau yang berhasil tadi. Coba kita ingat-ingat lagi, apakah kita pernah melakukan hal demikian kepada mereka atau kepada teman, sahabat, atau orang-orang yang dekat dengan kita? Contohnya saja saat ada teman kita yang mendapat juara, justru dari ini jadi bahan gosip bagi kita. Untuk menjatuhkannya, kita malah mengatakan, dia itu sebenarnya tidak mampu, tapi karena dibantu makanya dia bisa juara. Atau di kesempatan lain, terkadang kita merasa seorang atau teman kita itu sebenarnya tidak pantas berada di posisi itu, karena mereka sebenarnya atau anak itu, orang itu, teman kita itu tidak pantas dan tidak layak. Waduh, anak-anak, kadang-kadang kita sendiri tidak sadar kita melakukan ini. Kita bergosip, kita menjatuhkan teman kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kita mengatakan agar orang percaya bahwa mereka sukses itu tidak pantas dan tidak layak mereka ada di posisi seperti itu. Bagaimana kalau kita yang ada di posisi mereka dan kita dikatakan atau kita diperbuat atau dibuat tindakan seperti itu? Teman-teman, layak atau tidak bukan kita yang menentukan posisi ini. Kita hanya bisa berusaha dan untuk menentukan pantas dan tidaknya, layak dan tidaknya berkat itu dicurahkan kepada kita. Hanya Tuhan yang dapat melayakkan dan memantaskan kita untuk memperoleh sesuatu berkat atau prestasi. Nah, adik-adik, sahabat misioner, dan semua pendengar yang mendengarkan renungan Doremi saat ini, semestinya keberhasilan mereka atau teman-teman kita tadi atau orang-orang terdekat kita tadi justru bisa memotivasi atau memberi semangat bagi kita untuk maju dan untuk terus berkembang. Kita harus berpikir positif bahwa kita juga bisa berhasil. Sahabat misioner, Yesus telah mengingatkan kita tentang bagaimana Allah memilih kemudian memberkati mereka yang terpilih dari luar bangsa Israel ketika zaman Nabi Elia dan Elisa. Hal ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah dapat memberikan berkat kepada siapapun dan kapanpun. Berkat itu akan diberikan kepada mereka yang berkenan menerima kehadirannya dengan hati yang terbuka. Semoga demikian hidup kita. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh
Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.